Yohanes Pembaptis juga ingin menyatakan bahwa Yesus yang harus semakin bertambah, bukan aku. Hari ini kita akan melihat dari Yohanes 1 ayat 1 hingga ayat yang ke-18. Di sini kata yang dipakai dimulai dengan logos, ya, logos, firman, sang firman. Ciri unik dari logos yang ditampilkan di dalam Injil Yohanes ini adalah menunjuk kepada anak Allah yang berinkarnasi di dalam rangka memperkenalkan Allah sepenuhnya. Kita akan membaca ayat 1 dan ayat 2. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Nah, kalau kita melihat ayat 1, pada mulanya adalah firman. Apakah kita bisa membandingkan atau adakah ayat yang mirip? Kalau kita ingat pada mulanya, ya, in the beginning, ya, biasanya kita langsung ingat ke Kejadian 1 ayat 1, ya. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Memang ini ada hubungannya. Ada hubungannya dengan Kejadian 1 ayat 1. Bahkan ini menjangkau jauh ke belakang, ya, praeksistensi. Ya, jadi ayat 1 dan ayat 2 berbicara ke praeksistensi logos. Sebelum keberadaan firman, ya, praeksistensi. Injil Yohanes ini ingin membukakan, ya, bagaimana firman itu sudah ada sejak semula. Jadi firman itu tidak dijadikan, tetapi firman itu sudah ada. Dan firman ini bersama-sama dengan Allah, ya, menunjukkan kesejajaran juga persatuan. Dan firman itu dikatakan adalah Allah. Jadi praeksistensi. Jadi firman itu sudah ada. Kalau melihat di Kejadian, dikatakan Allah menciptakan segala sesuatu dengan firman, ya. Hanya dengan firman dia berkata, dia berfirman, maka segala sesuatu ada. Dan ini juga dihubungkan dengan eksistensi Yesus Kristus yang juga sudah ada sejak semula, ya. Yohanes 17 ayat 5 tentang doa Tuhan Yesus, Yesus berkata, Bapa, permuliakanlah aku dengan kemuliaan yang kumiliki sebelum dunia ada. Jadi dia sudah ada sebelum dunia ada. Demikian juga logos, ya, sama, ya, pribadi Allah yang sudah ada sebelum dunia ini ada. Ayat 3 sampai ayat 5 itu berbicara tentang logos kosmis, agen penciptaan. Ya, kita mau melihat ayat 3 sampai ayat 5. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada suatu pun yang telah jadi dari segala yang dijadikan. Dalam Dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan, dan kegelapan itu tidak menguasainya. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, ya, melalui Dia. Tanpa Dia tidak ada satupun yang telah jadi. Di dalam Dia ada hidup. Jadi bukan hanya melalui Dia, tetapi ada di dalam Dia. Kita akan melihat arti kata hidup di dalam bahasa Yunani. Ya, ada 3 kata bergantian yang dipakai untuk menggambarkan tentang hidup. Yang pertama bios. Bios contohnya itu Lukas 8 ayat 14. Yang jatuh dalam semak duri ialah orang yang telah mendengar firman itu, dan dalam pertumbuhan selanjutnya mereka terhimpit oleh kekhawatiran dan kekayaan dan kenikmatan hidup, sehingga mereka tidak menghasilkan buah yang matang. Kata hidup di sini dipakai kata bios. Bios mengacu pada kehidupan tubuh secara fisik. Makanya ada pelajaran biologi, atau kita mendengar istilah biologi itu diambil dari kata bios. Jadi sekedar tubuh fisik.
Yang kedua adalah kata suke ya, bahasa Yunaninya suke. Contohnya Matius 16 ayat 25. Karena barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Kata nyawa ini artinya juga nyawa hidup ya. Kalau diterjemahkan itu maksudnya kan ada kehidupan ya, ada nyawa di situ. Suke mengacu pada kehidupan psikologis jiwa manusia, yaitu pikiran, emosi, dan kehendak. Nah, bisa kata yang sering kita kenal adalah psikologi. Ya, kata psikologi diambil dari kata Yunani suke. Dan yang ketiga adalah zoe. Kata Yunani yang diterjemahkan sebagai hidup dari ayat yang kita baca tadi, Yohanes 1 ayat 4. Jadi di sini zoe ini ya menampilkan konsep yang dalam, mengacu pada kehidupan abadi milik Tuhan ya. Di situ bahasa Inggrisnya kalau diterjemahan letterlek susah ya, karena menurut saya itu lebih dalam ya. Zoe refers to the uncreated, eternal life of God, the divine life uniquely possessed by God. Jadi bagaimana hidup abadi yang hanya milik Tuhan, itulah Zoe. Itu tidak diciptakan untuk manusia, tidak. Itu milik Allah. Uniquely possessed by God. Hanya dimiliki oleh Tuhan. Dan kita juga diberi kemurahan untuk bisa menikmati itu jika kita tinggal di dalam Dia. Jadi hidup yang sungguh-sungguh milik Allah, eternal life, yang abadi itu hanya milik Allah. Bukan sekedar hidup secara fisik yang dimaksud oleh Yohanes, atau jiwa kita saja, soul, suke tadi, tetapi memiliki hidup abadi yang tidak akan musnah. Dan yang sangat harus kita hargai adalah hidup yang sedemikian adalah hidup milik Tuhan. Dan kita adalah orang-orang yang diberi anugerah boleh menikmati itu. Selaku hidup, firman ya, sang firman atau logos ini menyalurkan terang, yaitu pengenalan akan Allah kepada manusia. Selanjutnya kita melihat dari ayat 6 sampai ayat yang ke-18 itu berbicara tentang logos sang firman yang berinkarnasi. Ayat 6 itu berbicara tentang seorang yang diutus Allah, namanya Yohanes ya, mengungkapkan tentang ringkasan misi dari Yohanes Pembaptis maksudnya ya. Bagaimana di dalam sejarah Yohanes ini diutus untuk mengungkapkan tentang Yesus ya. Dia adalah perintis suara yang berseru-seru di padang gurun, mempersiapkan jalan bagi Tuhan. Dan Yohanes datang untuk memberi kesaksian yang merupakan penekanan utama dari Injil ini. Tugas Yohanes adalah menyaksikan tentang terang itu yang telah bersinar sejak penciptaan ya tadi ya, praeksistensi yang sudah ada dari semula bersama-sama dengan Allah, dan juga masuk menerangi kehidupan manusia melalui peristiwa kelahiran Yesus Kristus. Nah, tujuan utama dari kesaksian tersebut dimaksudkan untuk membuat orang menjadi percaya. Kata iman di dalam Injil Yohanes tidak muncul. Bapak Ibu, kalau memeriksa Injil Yohanes tidak ada kata iman di sana. Tetapi kata kerjanya yaitu percaya itu sering muncul, ya, sering diulang-ulang. Bahkan menjadi kesimpulan akhir di dalam Injil Yohanes. Kalau melihat di penutup Yohanes 20 ayat 31 di sana tertulis, tetapi semua yang tercantum di sini telah dicatat supaya kamu percaya bahwa Yesuslah Mesias Anak Allah, dan supaya kamu oleh imanmu memperoleh hidup dalam namanya. Ya, jadi percaya, iman, dan hidup itu diulang lagi sebagai satu penutup, satu kesimpulan akhir di dalam Injil Yohanes. Di satu sisi Yohanes sedang mengarahkan para pembacanya
atau kepada orang-orang yang dia layani untuk mengarahkan pandangan kepada Yesus yang satu-satunya terang sejati. Namun di sisi lain, Yohanes juga ingin menunjukkan bahwa terang yang sesungguhnya itu Tuhan, bukan saya. Dan itu diulang ketika Yohanes 3 ayat 30. Yesus yang harus semakin bertambah, bukan aku. Jadi Yohanes tahu dia hanya mempersiapkan jalan, menggiring orang kepada terang yang sesungguhnya. Dan dia tidak mau menjadi terang yang palsu. Ketika orang-orang datang menganggap dia yang Mesias, dia tidak ingin terlena dan memaknainya sebagai aku juga terang yang palsu. Bagi dia terang yang sejati yang satu-satunya adalah Yesus Kristus. Jadi Yohanes ingin menyatakan bahwa menghormati dia secara berlebihan setelah terang, setelah Yesus itu datang adalah sikap yang salah. Bukan dia yang harus dilihat, tetapi Yesuslah yang harus ditinggikan. Dia harus makin bertambah, aku harus makin berkurang. Terang sesungguhnya yang menerangi setiap orang sedang datang ke dalam dunia. Dengan kehadirannya di tengah-tengah manusia, Logos, Sang Firman di dalam diri Yesus Kristus membawa pencerahan yang jauh melebihi pencerahan yang diberikannya kepada manusia sebelum Yesus datang. Menggambarkan bagaimana perbedaan waktu sebelum ada Yesus dan setelah Yesus datang. Ya, ayat 10 dan ayat 11 dikatakan ia telah ada di dalam dunia dan dunia dijadikan olehnya, tetapi dunia tidak mengenalnya. Ia datang kepada milik kepunyaannya, tetapi orang-orang kepunyaannya tidak menerimanya. Jadi di sini menggambarkan bagaimana kegagalan untuk mengenal Logos, Firman Kristus, ya. Firman yang telah berinkarnasi di dalam Kristus. Lebih dapat dipahami daripada penolakan yang menyedihkan ketika dia telah datang. Maksudnya seperti ini. Ada kegagalan di mana orang-orang menolak Sang Firman itu, tetapi lebih bisa dipahami kegagalan mereka menolak Firman itu ketika Yesus belum datang, ya, daripada ketika Firman itu sudah berinkarnasi menjadi Kristus, ya. Jadi sangat disayangkan terang yang sesungguhnya telah hadir ke dalam dunia tetapi disia-siakan. Dan ini merupakan satu kondisi yang benar-benar sangat disayangkan dibandingkan dulu, ya. Yesus belum berinkarnasi. Meskipun ada orang-orang yang sama, yang istilahnya kondisi yang sama, mereka juga menolak kebenaran. Tetapi dampaknya sangat berbeda ketika Yesus sudah hadir. Itu sangat disayangkan. Tapi puji Tuhan dikatakan tidak semua orang menolak terang itu. Dikatakan bahwa ayat 12, tetapi semua orang yang menerimanya diberi kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Tetap ada orang-orang yang merespon kehadiran Yesus Kristus yang menerima terang itu, dan dikatakan mereka yang menerima memperoleh kuasa untuk menjadi anak-anak Allah. Dan firman itu dikatakan diulang lagi 14, diteguhkan telah menjadi manusia. Ini menjadi landasan, ya, dari inkarnasi firman yang telah menjadi anak Allah. Yohanes memilih kata daging, bukan kata manusia. Memang di sini diterjemahkan telah menjadi manusia, ya. Tapi sebenarnya bahasa aslinya menerjemahkan dengan kata daging. Kenapa? Karena ini untuk mempertegas kebenaran dari inkarnasi menjadi daging, ya. Pemakai media tubuh daging. Dan juga menentang kecenderungan berpikir secara gnostik waktu itu bahwa tubuh materi itu jahat. Nah, dengan ungkapan firman itu menjadi daging, Yohanes ingin menyatakan bahwa keilahian yang murni bisa mengambil rupa tubuh atau fisik yang dianggap jahat itu. Jadi ini untuk menentang pandangan orang gnostik. Dan dikatakan firman itu diam di antara kita. Gambaran yang dipakai dari kata ini sebenarnya berarti bertabernakel. Ingat, ya, peristiwa di padang gurun, tabernakel, ya.
ada kehadiran Allah, awan ya, di tabernakel itu, di padang gurun. Perpaduan antara kemuliaan Allah dan penyertaan Allah yang tinggal menetap di antara umatnya. Firman yang berinkarnasi ini digambarkan sebagai firman yang terus menetap, tinggal ya. Kalau di tabernakel itu, kalau tabernakelnya pindah, baru tiang awannya juga pindah ya. Jadi benar-benar Allah selalu ada, Allah selalu ada dan selalu menjanjikan penyertaannya bagi umatnya. Dan kita boleh melihat bagaimana kemegahan keagungan ya dari Yohanes pasal 1 ini. Jadi satu kebahagiaan ketika kita boleh mengalami Injil, firman yang telah menjadi manusia di dalam Kristus, dan kita boleh merasakan anugerahnya, kasih karunia demi kasih karunia. Kita tidak hidup di bawah kuasa hukum dosa dan hukum Taurat, tetapi kita boleh hidup dengan leluasa sebagai ucapan syukur kita karena Allah yang telah menyelamatkan kita. Kita boleh bersyukur karena firman ya, Logos yang telah datang ke dunia ini, yang menjadi manusia, dan di dalam Dia kita beroleh hidup yang tadi ya, hidup yang hanyalah milik Allah. Kita manusia itu fana, tapi karena kemurahan Allah kita boleh menikmati hal yang kekal, hidup yang kekal. Apakah kita boleh terus mensyukuri hidup kita? Firman yang hidup yang kita terima boleh juga membuat kita melihat hidup kita secara berbeda. Setiap hari, setiap saat yang kita lalui adalah hidup yang kita hargai karena kita menikmati kekekalan yang milik Tuhan tadi. Mari benar-benar kita mengisi dan memperjuangkan hidup kita karena Tuhan yang telah menganugerahkannya. Ketika kita tidak melihat wajah Tuhan, tetapi kita boleh bersyukur kita memiliki firman Tuhan ya. Jadi jangan kita merasa afdol ketika kita boleh mengalami mujizat saja ya. Ketika di sana kelihatan lebih banyak urapan seperti itu ya. Tetapi kita ada firman Tuhan di depan mata, kita sia-siakan. Bagaimana kita memandang begitu berharganya firman Tuhan ya. Allah sendiri yang adalah firman, dan kita cintai itu, kita hargai lebih daripada yang lain. Kita tidak sibuk memikirkan tanda-tanda yang spektakuler, tetapi kita mau setia mencintai dan melakukan firman Tuhan. Sudahkah itu menjadi hal yang terutama di dalam hidup kita? Dan kita juga bisa belajar dari Yohanes ya. Yohanes Pembaptis sebagai saksi kebenaran itu, pemberita kebenaran itu. Dia menyaksikan, tugas dia menyaksikan kebenaran, dan dia tahu siapa dia ya. Ketika kita sudah membaca firman, kita menyaksikan firman itu, jangan lupa diri. Jangan menjadi orang yang sok ya, istilahnya apa, sombong rohani atau apa, merasa lebih hebat dari yang lain. Tapi justru semakin kita belajar, semakin kita merendahkan diri ya, semakin kita mau dipakai Tuhan menjadi alat. Kalau menjadi alat ya, kalau nggak mau rendah hati ya bagaimana ya. Kita belajar dari firman Tuhan malam hari ini, dan kiranya firman yang hidup itu ya selalu hidup di dalam hidup kita.